Teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngebahas satu persoalan yang menjadi salah satu diskursus yang paling hangat hari-hari ini, yaitu soal-soal tanggung jawab bisnis dalam hak asasi manusia. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa selama ini diskursus maupun mekanisme hak asasi manusia menuntut tanggung jawab negara dalam konteks penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia siapapun yang ada tinggal di dalam jurisdiksi negara itu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana komitmen dunia atau komunitas internasional yang juga mendorong bisnis punya tanggung jawab. Selain negara, bisnis juga punya tanggung jawab untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks operasi bisnisnya. Nah, di sana kalau kita melihat referensinya yaitu UN Guiding Principle for Business and Human Rights yang kemudian menjadi rujukan bisnis dalam konteks bagaimana mereka itu harus compliant atau harus sesuai dengan hak asasi manusia. Terdapat 3 pilar utama yang kemudian menjadi rujukan bersama-sama. Pertama adalah negara tetap menjadi negara yang kemudian penanggung jawab HAM. Kemudian yang kedua, bisnis harus menghormati, harus menghargai, respect terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang pilar yang ketiga adalah kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi ekses bisnis yang kemudian menjadikan orang-orang yang dalam operasi bisnisnya itu menjadi korban, ada akses terhadap remedi atau akses terhadap pemulihan terhadap korban dari akibat operasi bisnis. Maka dari itu menjadi tanggung jawab antara bisnis dan negara. Nah, masuk lebih dalam bagaimana operasi bisnis, bagaimana bisnis menjalankan tanggung jawab hak asasi manusia, kita sudah kedatangan Muhammad Kafandi. Siap. Dari PSP ya, atau apa Pak Kafandi? Pejuang Suara Pelaut. Pejuang Suara Pelaut. Nah, nanti kita akan kenal langsung apa itu Pejuang Suara Pelaut. Mungkin Pak Mas Kafandi bisa ceritakan apa-apa saja yang jadi kerjakan, tapi mungkin langsung menukik saja pengalamannya Mas Kafandi sebagai pelaut ya, atau mungkin nelayan ya lebih tepatnya, yang sekarang kita lagi rekaman di Taiwan. Wih, gaya sedikit nih. Itu tempatnya dulu berapa tahun Mas Kafandi? 10 tahun lah, nge-refresh memori yang dulu ya, lupa. Sekitaran 10 tahun. 10 tahun kerja 10 di tahun. kapal. Kemudian 10 tahun yang baru lalu kesini lagi. Oh, berarti sekitaran tahun 2014 lah ya. 2015 ya, sekitar 10 tahun yang lalu Mas Kafandi kerja di kapal sebagai anak buah kapal penangkapan ikan lepas ya, atau di teritorial? Waktu itu teritori. Masih teritori. Nah, mungkin karena Mas Kafandi selain dulunya pelaut dan sekarang mengelola organisasi PSP, mungkin Mas Kafandi bisa jelaskan apakah pengusaha-pengusaha atau pemilik-pemilik kapal yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan menangkap ikan memperhatikan nggak hak-hak dasar para pelautnya, misalkan apakah mereka cukup makan, nutrisi, kemudian itu kan dasar sekali kan orang untuk hidup kok butuh makan, butuh air bersih gitu ya. Apakah mereka bisa istirahat yang cukup gitu, karena kita tahu kerja di laut juga cukup panjang jam kerjanya. Apakah tidak ada katakanlah kekerasan di sana? Itu hak dasar untuk bebas dari rasa takut, kemudian penyiksaan dan sebagainya. Atau juga mungkin apakah mereka bebas mengekspresikan hak ya keberagamannya, bisa beribadah atau enggak, atau juga misalkan yang lain soal-soal penggajian ya, punya hak untuk bekerja, diberikan upah yang layak atau enggak. Nah, silakan dieksplor bagaimana pengalaman Mas Kafandi bekerja di kapal perikanan di Taiwan, dan mungkin cerita yang update dari teman-teman yang diperjuangkan dalam PSP. Silakan. Oke, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa, diundang sama Abang juga ke Taiwan, nge-refresh memori yang 10 tahun lalu udah lupa, sekarang jadi inget lagi. Jadi kita mungkin kalau saya sendiri akan bicara tentang pengalaman saya pribadi ya. Karena takutnya kalau berbicara tentang teman-teman yang mau saya ceritakan, takutnya nggak sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Jadi saya lebih akan cerita dengan diri saya sendiri. Dan 10 tahun lalu saya pernah kerja di kapal teritori
Walaupun saya pernah kerja di kapal lepas, tapi itu udah terlalu lampau 2006. Tapi mungkin bicara yang kapal teritori. Jadi sebenarnya permasalahan juga sama. Dari segi perlindungan, terus tadi apa hak-hak dasar teman-teman ABK, terus kayak hal yang kecil aja, salah satu bentuk kecil, misal minum, air minum. Para majikan, para kapten, para kapal-kapal apa orang Taiwan, dia meminum air mineral. Sedangkan teman-teman kita atau saya sendiri yang bekerja, itu bukan air sulingan, bukan air mineral, tapi air laut yang disuling atau difilter. Rasanya memang sudah tawar. Tapi itu memang kalau terlalu lama kita minum juga akan kering juga di leher gini. Jadi menurut saya dari dulu sampai sekarang, dari segi bisnis ya balik lagi akan lebih akan lebih merugikan pekerjanya daripada bisnisnya. Contoh dasar tadi, hal kecil aja, hal minum, makan. Oke. Dari segi makan orang Indonesia itu, tabiat kita orang Indonesia itu makan sarapan nasi, siang nasi, sore nasi. Tapi kita menyesuaikan dengan keadaan di negara penempatan kita di sini, di Taiwan. Kita pertama shock. Pagi-pagi cuman kopi sama mantau. Roti bakpao lah kalau di Indonesia. Ya, mantau. Ya kan? Terus siangnya mie kolor. Mie kolor itu mie yang tebel ya, panjang, dan itu nggak ada rasa, tawar. Sorenya baru makan nasi. Jadi itu salah satu kayak apa ya? Kita sebelum kerja juga harus mengenal budaya negara penempatan biar nggak shock juga. Tapi waktu pas penempatan, waktu proses pemberangkatan itu nggak ada namanya pembekalan itu tadi. Pengenalan. Jangankan dari segi hal dasar aja seperti makan, minum tadi. Hal dasar untuk kerja aja kadang nggak sesuai. Kita dari awal udah di proses pemberangkatan, di briefing akan dapat kapal jaring jenis troll atau net. Setelah nyampe sini dapatnya jenis pancing. Itu kan udah jenis kapal yang berbeda dan cara kerjanya juga beda. Itu yang akhirnya teman-teman juga kayak gimana ya? Kita belajar lagi. Belajar lagi untuk bekerja seperti apa maksud yang kapten mau. Karena kalau orang Taiwan sendiri itu dia bilang di sini tuh kuetian atau cepat-cepat. Jadi kalau semisal kita kerja nggak sesuai mereka, kita marah juga. Tapi ternyata asupan untuk makan aja nggak sesuai dengan yang biasa kita makan. Tadi sarapan nasi, siang nasi, sore nasi. Lah kita makan mantau pagi-pagi, ya kan? Udah dari cuaca udah beda, di sini udah dingin banget, Bang. Jadi kalau semisal pagi-pagi nggak sarapan nih, udah buang jaring. Belum kerja aja udah kita udah dinginan, Bang. Jadi dari segi hak tadi memang kita bicara dari hal yang dulu ya. Dan sampai sekarang ternyata belum ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ya. Nggak ada perubahannya, oke lah. Dulu gaji kecil. Tapi bisa, katakanlah, bisa terkumpul. Ada sisa gaji terkumpul. Sekarang gaji besar, katakan udah ada kenaikan dari segi kapal lepas atau kapal. Kurang sama 900-an ya? Di teritori ya? Di teritori waktu itu sekitar saya masih... Enggak, sekarang sekitar 900. Sekarang 28.000 NT kalau nggak salah. Jadi kalau sebulan berarti kurang lebih ya 14-12 masih dapat lah uang Indo ya. Ya. Jadi masih cukup 9 ribuan kan? 9 ribuan. 9 ribuan ya. Tapi kan di sini konsumsi semua mahal semua. Ya. Nggak sesuai kayak di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kalau dikirim semua ada lebihnya gitu kan. Ya. Tapi tadi cerita tentang pengalaman ya sebenarnya gaji naik atau enggaknya sebenarnya sama aja. Karena apa? Dulu gaji kecil kita bisa terkumpul karena apa? Proses pemberangkatan itu nggak ada potongan yang tadi yang nggak jelas. Sekarang gaji besar, tapi waktu proses pemberangkatan aja sekarang itu agak susah. Berapa katanya sekarang? Sekarang kita bicara yang ABK kapal LG ya, kapal lepas. Distant water. Distant water. Satu, kayak biaya paspor, buku pelaut, check up medikal, dan akomodasi di Indonesia, itu yang nanggung itu ABK semua. Oke lah, kalau ABK nggak punya modal, dibantu oleh manning agency. Tapi, kita bikin paspor di Indonesia,
medical di Indonesia, tapi nanti bayarnya itu pakai dolar. Paspor mungkin 350. Tapi nanti kalau kita lewatnya manning agency, itu kita harus bayar 100 dolar. Bahkan ada yang 150 dolar. Jadi hitungannya dolar semua. Misal kita nih, mau berangkat kasbon ke manning agency atau PT-nya, pinjam 1 juta. Bayarnya 100 dolar. Itu kan dia USD akan ya USD. Itu kan saya bilang apa ya? Gajinya sama tapi proses pemberangkatannya makin ke sini kok makin gede. Nah, itu yang bisa dibilang teman-teman ABK walaupun gajinya sekarang sudah besar tapi malah di Indonesianya sendiri. Malah kayak kita itu kayak nggak ada apa ya? Nggak ada yang bersuara tentang potongan-potongan besar. Ya karena tadi terjebak juga sih, karena jeratan hutang di awal, ditawarin, diiming-iming gaji gede, tapi faktanya ternyata potongannya jauh lebih gede juga. Sebentar ini kita sedikit kulik dikit aja soal aspek bisnisnya ya. Ya. Berarti ada 2 hal yang saya tangkap dari penjelasannya Bang Kavandi ini adalah pertama sebelum berangkat dia sudah keluar modal. Ya. Artinya ada pelaku bisnis perekrutan, ada agensi, ada orang yang kemudian mencoba memberangkatkan, dan itu harus keluar duit yang tadi disebutkan bahwa keluar untuk paspor sekian dolar, keluar untuk apa sekian dolar, dan itu kemudian konversinya jadi menambahkan utang sebelum pemberangkatan. Kemudian yang kedua kan bisnis di kapalnya sendiri ya kan. Nah di dua-dua ini ada nggak kaitannya antara bisnis kapal sama bisnis penempatan? Nah kemudian kalau sekarang kita lihat kalau di bisnis penempatan itu kemudian mereka melakukan katakanlah overcharging katakanlah atau mungkin eksploitasi gitu ya sama calon tenaga kerja gitu atau calon nelayan gitu ya, bukannya malah disupport malah kemudian dia diperas kurang lebih kayak gitu. Nah ada nggak kemudian melihat ada kaitannya antara bisnis penempatan sama bisnis pelayaran? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tindakan nggak dengan praktek-praktek yang tadi itu untuk menghemat kos, bayarannya kecil, kemudian untuk makannya sedikit, itu kan juga ikut kos aja gitu, kos sarapannya jadi sedikit atau kos makan siangnya jadi sedikit. Nah, itu ada nggak pengawasan-pengawasan dari sana yang kemudian itu untuk memperbaiki situasi hak dasar lah untuk makan, minum gitu ya, istirahat yang layak dan sebagainya. Silakan. Oke. Tadi dari 2 sisi bisnis yang di Indonesia dan di negara penempatan. Yes, ada kaitannya juga nggak itu di situ? Saya pikir ada kaitannya, karena kaitannya sama-sama overcharging. Jadi, misal kita berangkat aja tadi, yang mestinya katakanlah potongan sedikit, makin besar, udah jelas. Setelah sampai di kapal, yang mestinya kita fasilitas kerja, misal ya, sikat gigi, sepatu, lain sebagainya, itu sebenarnya kan udah tanggung jawab dari majikan. Dan itu ada beberapa yang kita beli sendiri. Oke. Itu kan kita nambah lagi nih ongkos sendiri, gajinya kepotong untuk tadi kita bayar beli peralatan kerja dan sebagainya. Kadang ada sarung tangan pun bukannya dijatah, tapi kita beli sendiri. Karena apa? Mungkin dijatah, tapi nggak cukup untuk kerja 1 bulan atau 2 bulan. Akhirnya apa? Si ABK beli sendiri. Itu kaitannya tadi. Ada kaitan saling di Indonesia juga harus si bisnisnya menguntungkan. Tapi dia nggak berpikir ABK-nya mau untung atau rugi, terserah, yang penting bisa berangkat. Di pas prosesi sampai di negara penempatan sama. Yang punya kapal dia juga nggak mau rugi. Satu contoh mungkin, katakanlah yang mestinya kapal itu diisi dengan 10 ABK, dia cuma ngisi 7 ABK. Tenaga kita peras, tapi dia secara kos dia agak irit kan. Dan itu yang akhirnya apa? Banyak teman-teman ABK yang akhirnya putus asa karena apa? Kerjanya berat. Tapi kalau sesuai dengan kapalnya, dengan mestinya kapal diisi 10 orang, terus diisi 10 orang, pastinya kerja akan lebih ringan. Tapi karena di sini kerja untuk 10 orang, tapi majikan ngambil cuma 7 orang atau 6 orang. Jadi tenaga kita yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Tapi asupan makan yang dasar kita malah juga dikurangin. Jadi kalau bisa dibilang katakanlah ada kaitannya dengan bisnis sama bisnis ya iya. Lah sekarang mau bicara tentang pengawasan. Sekarang di Indonesia siapa yang mau ngawasin? Oke. Kenapa sekarang di Indonesia banyak komunitas, banyak serikat? Karena sekarang udah nggak percaya dengan pemerintah. Saya ngomong apa adanya aja. Ya. Karena pemerintah yang seharusnya mengawasi, melakukan regulasi gitu ya. Mendiamkan praktek pemerasan ini
eksploitasi ini, dan baik pemerintah sini maupun pemerintah sana ya? Ya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang bukannya mendiamkan, dia tahu, Oke. dia lihat, tapi dia praktikin juga. Iya. Oke. Ya. Dan di Pembiaran. Dan anehnya lagi kadang ada regulasi tentang, mungkin kemarin ada proses pemberangkatan, ada yang namanya sistem KTA, kur tanpa anggunan. Dulu sebelum ada kegiatan itu, program itu ABK yang kapal lepas, itu proses berangkat itu paling potongan awal, kita nggak bawa dokumen sama sekali nih, daftar kosongan ABK. Itu paling di bawah 1.000 US dollar. Setelah ada program KTA, malah dari managing agency-nya, ya kan, ABK mau berangkat, itu potongan bisa nyampe 2.500 US dollar. Dan ABK-nya nggak tahu, lu dipinjemin ke bank, tahu nggak uangnya, pernah pegang uangnya nggak? Pernah pegang rekeningnya nggak? Enggak, cuma dikasih tanda tangan doang, yang penting lu berangkat. Dan itu udah terjadi sampai sekarang. Dan tadi, kalau pengawasan tadi di Indonesia aja sudah nggak ada yang ngawasin, apalagi di negara penempatan. Oke, di negara penempatan, biasanya yang biasa ngawasin itu, biasanya, kebanyakan, itu ya kita sendiri. Tapi dengan segala resiko, kita udah tahu tanggung jawab saya kerja, tapi hak saya nggak diisi, ya kan? Misal dari pakaian kerja dan sebagainya kurang mencukupi, atau tempat yang nggak layak tempat tidurnya, kita ngeberontak. Yang rugi kita sendiri, kita dipulangin, kita nggak ada kerja, ujung-ujungnya kita diancam, nggak digaji dan sebagainya kalau kita nuntut. Akhirnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita jalanin. Kalaupun kita tadi misal ada beberapa kenalan mungkin lapor ke shelter atau ke serikat atau apapun namanya itu kan di Taiwan sini atau di negara manapun, itu kan perlu waktu, terus perlu juga di sisi bahasa kita ngelapor juga ada kendala. Itu jadi faktor yang membuat orang frustasi banget. Jadi, kalau untuk menuntut keadilan pun tuh nggak gampang menuntut keadilan. Nggak gampang. Oke, sekarang kita udah tahu ya layer-layer persoalannya gitu ya, tiadanya pengawasan. Ya. Kalau penuntut kasusnya itu lama dan butuh waktu, butuh modal, butuh ketahanan. Effort juga. Effort atau ketahanan tuh untuk kemudian ada kendala bahasa juga. Nah, mungkin terakhir dari saya nih ya, soal bagaimana seharusnya situasi ini diperbaiki. Bener nggak kita kemudian bisa percaya sama aktor bisnis yang baik? Bener nggak Pak Kavani itu menaruh katakanlah harapan? Kalau tadi udah nggak percaya sama pemerintah, harapan untuk bisnis memperbaiki dirinya mungkin nggak kayak gitu. Tapi kalaupun juga nggak bisa ditaruh kepercayaan ke mereka, apa yang bisa kita buat? Pasrah saja? Atau apa masyarakat sipil bisa buat? Apa lembaga kayak PSP yang belum dijelasin PSP itu apa? Itu kemudian bisa buat. Nah, barangkali dua pertanyaan itu yang kemudian bisa sekaligus dijawab. Apakah bisa percaya sama entitas bisnis untuk melakukan tanggung jawab penghormatan terhadap hak asasi manusia, ataukah kalau kita sendiri yang harus kemudian berdaya dan melalui barangkali kegiatan di organisasi itu bisa sedikit menyelesaikan mungkin persoalan besar itu. Oke. Kalau saya bukan berharap ya, tapi harapan saya memang pasti ada. Ada perubahan tentang bisnis, itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Bisnis juga butuh tenaga, bisnis juga butuh orang. Nggak mungkin sekarang diganti robot, nggak mungkin. Robot pun nanti yang bikin juga orang. Jadi harapan nanti ke depan bisnis akan lebih baik itu sebenarnya masih ada harapan. Tapi tergantung dari teman-teman pekerjanya sendiri. Harus tahu hak, kewajibannya, dan akan kemana nanti dia kalau semisal ada permasalahan. Jadi kita bekali dulu teman-teman yang mau berangkat ke negara penempatan, apapun itu negaranya dan apapun itu budayanya, kita bekalin dulu di situ. Jadi ada harapan kecil, walaupun kecil tapi kan karena itu harapan, jadi bisa dibilang harapan tetap. Tapi kita harus bekalin dulu. Jadi di sini tadi fungsi kayak tadi saya bilang PSP atau pejuang suara pelaut yang mungkin bisa notabene sekarang masih bentuk perkumpulan, mungkin akan naik derajat jadi serikat pekerja. Dan di sisi itu nanti adalah namanya sharing diskusi, terus sosialisasi, tapi berbasis pengalaman teman-teman yang sudah berpengalaman dan sharing ke teman-teman yang mau berangkat. Sejauh ini
banyak sosialisasi ke daerah-daerah itu bukan orang yang pernah terjun ke laut atau pernah terjun ke apa ya, tempat yang akan dituju oleh teman-teman ABK itu. Jadi kayak omong kosong saya bilang. Yang mestinya ngomong itu ya tadi muatan lokal, orang yang sudah pernah dipercaya katakanlah sukses, diajaklah suruh ngomong. Dia punya usaha, suruh ngomong. Jadi biar nanti teman-teman juga kalau misalnya udah bekerja, dia ada bayangan, oh saya mau seperti dia, punya usaha ini, punya usaha ini. Nah, itulah bentuk apa namanya wadah pemberdayaan. Makanya fungsi wadah PSP juga sebenarnya kita memang di grassroots, maksudnya benar-benar dari door to door, ketemu temen, kalau semisal ada temen cerita tentang masalah lain sebagainya, kita tutupin dengan keberhasilan teman-teman juga. Jadi nggak semua kita bercerita jadi ABK itu susah terus. Nyatanya saya juga mantan ABK, alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah lah stabil gitu kan, ada usaha juga dan bisa buat jadi contoh teman-teman. Jadi tadi organisasi yang baik itu organisasi yang memperdayakan anggotanya sendiri dan yang benar-benar memperdayakan, bukan hanya diperdayakan. Jadi maunya disalahgunakan. Takutnya jadi anggota, punya membernya, tapi setelah dia punya kewajiban membayar iuran lain sebagainya, tapi kalau misal dia ada permasalahan, ada keluhan, ada aduan, dia cuek. Itu yang saya pikir itu ya, mengambil keuntungan di sebuah hal yang baik. Baik, Bang Kavandi, kita cukupkan dulu pembicaraan kita soal bagaimana sektor bisnis di sektor perikanan luar negeri ya. Di Taiwan khususnya bisa atau enggak memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia. Kalau menurut pengalamannya Bang Kavandi memang masih banyak sekali persoalan, tetapi memang tetap bisnis juga butuh sustainability, butuh keberlanjutan, tetap butuh awak kapal, tetap ada kelompok-kelompok baik gitu ya. Jadi ada sedikit harapan. Nah, tapi harapannya tidak bisa diletakkan saja semata-mata ke aktor bisnis ya. Kita sendiri juga harus berdaya. Berdaya dengan membentuk organisasi, kemudian bertukar pengalaman, bertukar cerita, jangan sampai kejadian yang naas bisa terulang. Kalau bisa justru memberikan pemahaman hak dan kewajiban sebagai calon pekerja gitu ya, dengan segala resikonya. Tapi kemudian juga membuat organisasi yang bertanggung jawab gitu ya, akuntabel terhadap membernya itu penting karena pekerja adalah organisasi adalah untuk membuat anggotanya berdaya, bukan sebaliknya memperdaya anggotanya. Saya rasa kita cukupkan sekian, thank you banget Mas. Bang Kavandi dari PSP, sukses terus. Siap. Nanti kita sambung lagi karena ini adalah salah satu seri dari percakapan beberapa seri tentang bisnis dan hak asasi manusia, karena sekarang hak asasi manusia bukan lagi hanya tanggung jawabnya negara, tapi komunitas internasional mendorong bisnis yang mempekerjakan orang, mempekerjakan manusia. Kalau ada impact bisnis yang terjadi di daerah operasinya, orang-orang yang menjadi korban juga punya hak untuk mendapatkan remedi atau hak atas pemulihan. Terima kasih.